Ditetapkan sebagai tahanan kota hanya membatasi ruang gerak Farhad dengan lingkungan sekitar. Namun status sebagai tahanan itu sama sekali tidak membatasi ruang geraknya di media sosial. Pasalnya, Farhad masih tetap menuliskan kicauan di media sosial yang diduga menyerang Ahmad Dhani. Tak tahan dengan ulah Farhad itu, Dhani pun seolah tak puas, berniat untuk menyeret Farhad ke dalam penjara. Lantaran inilah, Dhani pun telah bersiap untuk mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dengan membuat laporan atas dugaan tindakan pencemaran nama baik yang masih terus dilakukan Farhad. Benarkah Dhani tak akan henti hingga Farhad diseret masuk ke bilik tahanan? Ataukah Farhadlah yang siap membawa Dhani ke dalam tahanan? Jadi rencananya besok hari Senin kita akan mendatangi Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk meminta perlindungan hukum kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI terkait tetap Farhad Abbas ini membuli atau mencemarkan nama baik klien kami, sekaligus juga tetap menghina dan sebagainya. Dengan ada 14 tweet lagi yang dikeluarkan setelah yang bersangkutan ditetapkan sebagai tahanan kota. Dia mau melecehkan hukum ya. Seperti yang saya bilang, kenapa sih orang itu ditahan? Karena salah satunya supaya dia tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum lagi atau menghilangkan barang bukti dan melarikan diri. Santai aja. Nggak gampang masukin orang penjara di Indonesia. Iya gitu aja. Kalau yang sakit hati, hukuman sakit hati itu bukan di penjara, di neraka. Di dalam pasal 27 junto pasal 45 Undang-Undang IT, ancaman hukumannya itu sangat jelas di atas 5 tahun. Nah, kejaksaan memiliki kewenangan secara penuh. Artinya pasal yang kami laporkan ini adalah bukan pasal karet, gitu loh. Artinya pasal yang memang ancaman hukumnya 5 tahun penjara. Di dalam KUHP, ya, hukum acara pidana jelas, ancaman hukuman 5 tahun itu dapat dilakukan penahanan badan terhadap tersangka. Terlalu mengikuti seolah-olah dan ini, tapi nggak apa-apa lah. Semakin dia merasa hebat, ya mungkin dia semakin hebat. Ya. Kata teman saya, gunung itu yang tinggi masih ada yang lebih tinggi lah kan, kira-kira gitu. Dan ini harus diperlakukan sama-sama, seperti dia memperlakukan saya ini dan ini. Saya berdoa mudah-mudahan saya tidak masuk penjara, dan yang masuk penjara itu Ahmad Dhani dan Ramdan. Udah dua aja itu. Saat konflik dengan Dhani kian panas, Farhad pun secara mengejutkan mengaku dirinya telah bercerai dari Regina yang telah dinikahi 2 tahun silam. Benarkah Farhad dan Regina menikah siri sehingga perceraian pun dilakukan tanpa harus lewat meja pengadilan agama? Apa penyebab Farhad ceraikan Regina di tengah kasusnya yang panas dengan Ahmad Dhani, juga di tengah sidang harta gonogini dengan Nia Daniati mantan istrinya? Lalu apa pula tanggapan ibunda Regina yang ternyata sangat dekat dengan Farhad? Supaya kalau nggak cocok, cerai aja nggak berat. Karena kalau nikah resmi itu, susah. Cerainya bisa 2 tahun. Bisa sakit hati, bisa KDRT. Kalau nikah siri itu menurut saya, yang penting tanggung jawab kewajiban. Toh, gonogini harta keperdataan itu kan ada juga. Jadi menurut saya, proses perceraiannya sangat sulit. Ya pasti dalam menjalani rumah tangga selama 2 tahun ya pasti namanya suami istri itu pasti ya suka duka semua kita jalani bersama. Ya mungkin banyak drama. Sudah bercerai, ya. Udah enggak. Kalaupun Regina pernah ke Singapura hanya untuk neror saya aja itu. Mungkin mereka punya pertimbangan sendiri ya, kita sebagai orang tua kan nggak bisa juga terlalu masuk ya ke situ ya. Mereka punya pertimbangan sendiri soalnya. Saya yakin kok dia bisa menyelesaikan semua. Bisa. Yang jelas kalau sama saya waktu itu kan resmi semuanya. Secara hukum negara ya, kalau untuk lain-lainnya ya gimana ya, ya begitulah.
Dan persoalan Farhad seakan datang bertubi tanpa henti, mulai dari kasus dengan Dani, tuntutan harta gonogini, serta kini perceraiannya dengan Regina yang cukup mengejutkan. Namun anehnya, Farhad justru menjaga silaturahmi dengan Ibunda Regina dan juga Putri Regina yang dibuatkan pesta ulang tahun oleh Farhad akhir pekan kemarin tanpa kehadiran Regina. Lalu benarkah Ibunda Regina kini tinggal bersama Farhad karena sudah tak lagi tinggal bersama Regina? Benarkah Ibunda Regina justru memihak Farhad ketimbang anaknya sendiri? Senang aja karena kehadiran saya ini kan khusus untuk kayak kami selama ini hidup bersama gitu. Walaupun saya ada hubungan pribadi pisah ya dengan Regina, tapi udah saya anggap sebagai anak gitu. Butuhkan anak kan butuh bapak gitu kan. Ya artinya kalau dianggap nggak pernah diurus sama yang dulu, mungkin saya sebagai ayah ya saya yang anggap ya memang saya punya kewajiban untuk menyekolahkan, untuk menyuruh sholat dan untuk memperhatikan gitu. Ya mudah-mudahan ya suatu saat dia jadi anak yang berhasil dan sukses kelak ya, dia tidak akan melupakan orang-orang yang punya perhatian, punya empati, simpati terhadap dia. Ibu mertua juga kan masih bagus komunikasi bagus dan tidak memutuskan hubungan silaturahmi saya. Saya nggak peduli pada acara ulang tahun ini Regina nggak ada, saya nggak peduli karena saya anggap juga Regina selama ini nggak mempedulikan ibu dan anaknya. Justru saya yang peduli kepada ibu dan anaknya gitu. Kedekatan ya dekat, mereka suka ya pergi bareng, belanja bareng, nyanyi bareng, gitu ya. Karena biar gimana dia masih tetap baik ya. Karena ibunya Regina dengan anaknya udah nggak satu rumah lagi, udah tidak tinggal udah nggak bareng lagi. Pembantu supir nggak boleh terima telepon lagi ibunya lagi. Jadi udah jadi ibu terlantar. Makanya saya pernah bilang ada ya orang harta akan jadi abu kalau udah nggak ada hormat sama ibu kan kira-kira gitu. Setelah kasus Farhad Abbas, lalu seperti apa emosi Boy Hamzah melihat istri dan anak-anaknya harus mengungsi dari Kalimantan lantaran bencana kabut asap yang belum juga mereda? Benarkah anak Boy sampai alami gangguan pernafasan hingga tak bisa sekolah? Seperti apa pula keseruan dan kehebohan Giring Niji saat menjaga kedua buah hatinya? Mulai Senin 5 Oktober, Intens pindah jam tayang ke jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Jam 9 pagi. Hanya di RCTI, oke. Saksikan terus ya pemirsa Intens. Bencana kabut asap akibat terbakarnya hutan juga menimpa keluarga Boy Hamzah yang tinggal di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Dan kini istri juga buah hati Boy Hamzah pun terpaksa mengungsi ke Jakarta. Tetapi benarkah akibat terlalu tebalnya asap, buah hati Boy sampai menderita sakit saluran pernafasan dan tak bisa sekolah? Lalu bagaimana pula hebohnya vokalis grup band Niji, Giring, menggantikan peran sang istri mengurus kedua buah hatinya?